Ini jarang ini kita pikirkan ini. Ini saya terus di otak saya ini kalau masyarakat mau sejahtera, pendapatan usaha tani itu mendapat perhatian secara khusus. Iya. Petani itu, berusaha tani itu, sasaran utamanya adalah untuk menerima gaji, pendapatan dari usaha taninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya kedatangan tamu Pak Hanan Narojak. Beliau ini adalah salah satu bakal calon Gubernur Provinsi Lampung. Kita akan bincang-bincang dalam program ngobrol seputar pilkada. Tentunya nanti kita akan menggali terkait dengan kesiapan Pak Hanan dalam Pilgub Lampung 2024, termasuk mulai dari biografi beliau dan juga program kerja yang ditawarkan. Selamat datang Pak Hanan, apa kabar Pak Hanan? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih diundang ke podcast Kupas Tuntas. Ini suatu kebanggaan, kebahagiaan, kehormatan bagi saya sebagai warga Lampung yang saat ini diberi amanah oleh rakyat sebagai anggota DPR RI, kemudian alhamdulillah juga dicalonkan oleh DPP Partai Golkar sesuai dengan surat perintah tugas untuk menjadi bakal calon gubernur 2024-2025. Baik, terima kasih Pak Hanan. Pak Hanan ini sekarang kan menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR RI. Siap. Dari fraksi Partai Golkar. Tentunya ini kan Pak Hanan nggak tiba-tiba sekarang menjadi politisi, menjadi anggota DPR RI. Nah, publik juga ingin tahu latar belakang Pak Hanan sebelumnya. Pak Hanan masa kecilnya itu di mana, terus kemudian termasuk pekerjaan-pekerjaan yang selama ini pernah ditekuni. Kalau tidak salah, Pak Hanan ini dulu kan mantan birokrat gitu. Nah, ini mungkin bisa diceritakan dengan pemirsa kita masa kecilnya Pak Hanan dan juga terkait dengan kampanye profilnya Pak Hanan. Silakan Pak Hanan. Terima kasih. Tadi ada statement kaitan dengan sampai ke menjadi politisi. Iya. Saya juga tidak tahu saat ini saya ini politisi apa bukan, ya. Karena saya ini sesungguhnya adalah teknisi, teknokrat, ya. Iya. Tapi mungkin dengan apa yang saya lakukan sekarang itu mungkin yang dikatakan sebagai politisi, itu saya tidak tahu persis, ya. Jadi begini, saya dilahirkan di Lampung tanggal 25 Desember 1960. Alhamdulillah sudah mendekati usia 64 tahun nanti di tanggal 25 Desember. Ini suatu kebetulan juga nih. Jadi saya jarang merayakan hari ulang tahun, ya. Sedunia merayakan hari ulang tahun saya 25 Desember. Desember ya Pak ya. 25 Desember seperti itu ya. Nah, kemudian saya SD di Bandar Lampung, SMP di Bandar Lampung, SMP Negeri 2 sekarang SMA Negeri. Kemudian SMA di Bandar Lampung, SMA Negeri 2. Tahun 79 mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan melalui jalur Perintis 2 pada saat itu bebas tes ke Institut Pertanian Bogor. Cita-cita sebenarnya tidak masuk IPB, tetapi karena IPB yang terima duluan, itu yang kita ambil tanpa tes. Nah, kemudian sampai di IPB yang merasa nyaman gitu ya, sehingga bisa selesai dalam waktu ya kurang dari 4 tahun seperti itu. IPB dulu prodinya apa? Saya di teknologi hasil pertanian, di Teknik. Fakultas Teknologi Pertanian ya, seperti itu. Jadi pas teknologi yang saya pelajari, saya dalami pada saat kuliah di IPB. Nah, kemudian selesai dari IPB saya masuk ya, sempat belajar kerja di konsultan di Jakarta. Kemudian ya diminta orang tua, nama orang Lampung ya, anak tertua suruh balik ke Lampung, ya balik ke Lampung, masuk ke Kanwil Pertanian. Kemudian dari Kanwil Pertanian setelah jadi ASN udah sampai kepala seksi, kemudian ada pemekaran wilayah nih. Ya, ada pemekaran wilayah Kabupaten Tulang Bawang waktu itu ya. Saya diberitahu ada pemekaran wilayah, kemudian saya ikut diminta untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat, untuk masyarakat Tulang Bawang khususnya Kota Manggala terkait dengan pemekaran wilayah itu. Nah, ikut bantu-bantu di situ tertarik untuk menjadi untuk mengabdi di Tulang Bawang. Begitu dibentuk panitia persiapan pemekaran Kabupaten Tulang Bawang,
Ya saya di situ dikirim oleh Pak Gubernur, Pak Pujono Parnyoto pada saat itu sebagai salah satu personil dari 105 personil untuk ditempatkan di Tulung Bawang tanggal 20 Oktober 95 saya ingat. Di sana diberi tugas sebagai Kepala Dinas Pertanian persiapan pemerintah Kabupaten Tulung Bawang. Alhamdulillah 20 Maret 97 ya, dari 95 ke 97 ya, itu Kabupaten Tulung Bawang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kita punya langsung ya jadi kabupaten definitif seperti itu. Nah, kemudian di Kabupaten Tulung Bawang berkesempatan menjadi Kepala Dinas Pertanian lebih kurang 7,5 tahun. Kemudian ya ada mutasi-mutasi, sempat menjadi Kepala Dinas Peternakan Kabupaten, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulung Bawang, Kepala Dinas Perkebunan Kehutanan Kabupaten Tulung Bawang. Kemudian ditarik oleh Pak Sarudin sebagai gubernur pada saat itu, diminta untuk ya merapat ke provinsi. Nah, berkesempatan menjadi wakil kepala dinas maupun kepala dinas beberapa dinas di provinsi, wakil kepala dinas sosial, wakil kepala dinas tenaga kerja, kemudian menjadi kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan, menjadi kepala dinas pertanian, tanam pangan dan hortikultura, menjadi kepala dinas kehutanan, kemudian juga menjadi asisten 2, dari asisten 2 menjadi PLT Sekda Provinsi Lampung beberapa bulan, 6 bulan kalau tidak salah. Kemudian terus lanjut menjadi pejabat Bupati Tulung Bawang Barat ya. Selesai menjadi pejabat Bupati Tulung Bawang Barat, balik lagi ke provinsi sebagai sekretaris pelaksana tugas sekretaris dewan hampir setengah tahun atau hampir 1 tahun di provinsi ya. Nah, kemudian menjadi kepala dinas perkebunan provinsi, ikut pemilihan Bupati Tulung Bawang, ya lolos itu berhasil yang menjadi Bupati Tulung Bawang 2012-2017. Nah, kemudian ikut pemilihan Bupati lagi, ya tidak beruntung, kalah waktu itu ya. Nah, kemudian berkesempatan 2018 Partai Golkar merekrut kembali kami, tadinya ASN kan dilarang. Jadi ceritanya sebelum reformasi saya ini termasuk yang berkecimpung di Partai Golkar, kader Partai Golkar yang ya cukup aktif gitu ya, mulai dari Satgas, mulai dari Sekretaris AMPI Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, kemudian menjadi Satgas Golkar, Sekretaris Satgas. Tahun berapa Pak Anang mulai terjun di politik? Ya kalau tidak salah sekitar 87 udah merapat. Jadi ketika itu walaupun jadi ASN atau PNS itu boleh dimungkinkan, boleh. Ya. Boleh. Jadi kader partai. Dulu kan ada jalur A, B, G ya. Iya. Jalur A ini dari keluarga besar ABRI, B birokrat, G ini yang umum. Iya. Nah, saya ini karena saya pengurus FKPPI, waktu itu di pengurus harian FKP Provinsi Lampung, pengurus daerah 8. Nah, saya jalur A, keluarga besar ABRI. Iya. Nah, masuk ya. Sempat menjadi ketua biro pemuda DPD Golkar Provinsi Lampung pada saat itu kalau tidak salah, ketua DPD Golkarnya Pak Karyotomo. Iya. Kemudian Pak Anang tadi cerita soal masa lalu, ya dulu berkarir sebagai ASN gitu. Di ASN berapa tahun itu ya Pak ya? Sempat berkarir di ASN, kemudian apa yang membuat Pak Anang tertarik terjun ke dunia politik? Jadi ASN mungkin lebih kurang 31,5 tahun. 31. Jadi waktu saya jadi Bupati Tulung Bawang, aturan masih memungkinkan tidak mundur. Waktu Bupati Tulung Bawang yang pertama. Iya. Nah, sehingga saya sampai berakhir di saya nyalon lagi 2017, di 2016 saya berhenti. Nah, jadi karir saya di pegawai negeri itu dari 85 sampai 2016, 31 tahun di ASN. Ini luar biasa rezeki yang saya terima. Karena apa? Tidak kurang, hampir kalau tidak salah 20 satker pernah saya pimpin. Tadi saya sebut itu banyak sekali. Terakhir Kepala Dinas Perkebunan ya Pak ya? Kepala Dinas Perkebunan. Terus apa yang buat Pak Anang tertarik terjun ke dunia politik?
Ya sebenarnya tadinya nggak tertarik, ya karena nggak mungkin gitu. Ya seorang ASN apa iya bisa masuk ke sana gitu kan. Tapi karena banyak kawan-kawan ini, ayo ini tolong tolong nih daerah kamu nih perlu mendapat perhatian waktu itu kan. Iya. Ayo kita sama-sama. Ayo saya Usia juga masih memungkinkan. usia masih memungkinkan tahun 9 waktu itu saya 9 tahun 2012 kan. 2012 itu saya di usia 52 tahun itu. Iya. 51 tahun kita udah gerak. Iya. Nah, kemudian ini Pak, tadi kan Pak Hanan sampaikan pemilu 2019, Pak Hanan itu kan dapat suara cuma 31.000. Iya. Ini pemilu 2024 kalau tidak salah berdasarkan pleno KPU, Pak Hanan itu dapat suara sekitar 93.400 Iya. sekian gitu. Iya. Jadi kan kenaikannya signifikan. Iya. Apa yang Pak Hanan lakukan? Kenapa peningkatan suaranya begitu signifikan? Berarti kan Pak Hanan termasuk sukses dong ini, membina konstituen gitu. Bukan membina, melaksanakan tugas sebagai anggota DPR RI dengan benar, dengan tepat dan benar. Apa tugasnya? Pertama ada fungsi legislasi, ya, terkait dengan bagaimana membuat aturan, undang-undang, merubah undang-undang. Fungsi anggaran, bagaimana anggaran-anggaran yang ada di Jakarta itu di pusat bisa menjadi program kita bawa ke masyarakat yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga tugas fungsi pengawasan, bagaimana mengawasi. Udah 3 ini aja kerjaan anggota dewan itu. Nah 3 ini ya, ini masalahnya itu bukan ada di Jakarta, bukan ada di provinsi saja, di Jakarta saja bukan. Adanya itu di tengah-tengah masyarakat. Ya, adanya itu di lapangan. Nah kita harus ada di lapangan. Nah ini saya lakukan, kebetulan saya ini teknisi, saya ini teknokrat di bidang pertanian, masalah pertanian itu ada di lapangan. Nah saya selalu ada di lapangan. Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada di Jakarta. Jumat, Sabtu, Minggu ada di Lampung terus. Nah, ini Pak Hanan ini kan di Komisi 4. Kalau tidak salah Komisi 4 itu mitra itu pertanian, peternakan, KKP gitu ya. Badan Pangan, ya kan? Kemudian kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, dan lingkungan hidup. Selama ini di Komisi 4 apa yang dibawa Pak Hanan dengan konstituen untuk memastikan 3 tugas pokok tadi, mulai dari pengawasan, kemudian perundang-undangan, kemudian penganggaran gitu. Apa yang dibawa dari Komisi 4 ke konstituen di Dapil 2? Oh banyak ya. Jadi saya ini dilantik 1 Oktober 2019. Ya. Ditempatkan di Komisi 2 pertama ya. Ada 1,5 tahun di sana. Okay. Nah di Komisi 2 bukannya saya tidak bisa optimal, tidak bisa maksimal, tetapi memang harus banyak yang saya dalami supaya bisa berperan di Komisi 2. Nah saya merasa, waduh ini kalau di Komisi 2 terus saya bisa tertinggal gitu ya. Tidak ini. Karena basicnya sebenarnya pertanian. Iya. Nah akhirnya diberi kesempatan oleh fraksi Partai Golkar di Komisi 4. Nah, ya saya bisa menyesuaikan, beradaptasi dan kemudian bisa ya menyesuaikan gitu kepentingan masyarakat dengan program kebijakan yang ada di pusat gitu ya. Ya, sebenarnya banyak yang kalau saya ceritakan, tapi banyak juga yang bisa saya bawa ke Lampung ini. Ya kalau dihitung-hitung ya tidak kurang dari ya 1 anggota dewan itu bisa bawa ke konstituennya, ke daerahnya ya, ke daerah pemilihannya ya tidak kurang dari 30 miliar ya, 30-40 miliar per tahun kalau dinilai dengan uang ya. Itu kita program yang dibawa ke dapil gitu ya Pak ya. Nah, jadi emang waktu nyusun program itu kan disusun oleh Kementerian Teknis. Nah, tapi kita bisa memasukkan ini loh, yang penting kan masyarakat tuh ini yang menjadi prioritas. Nah, mereka alhamdulillah bisa kerjasama baik dengan Komisi 4. Banyak sekali program-program baik di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Itu banyak sekali yang benar-benar bisa menyentuh kepentingan masyarakat. Nah kebetulan Lampung ini wilayahnya ada wilayah agraris ya. Ya sangat pas sekali. Nah, saya kira itu walaupun banyak program, banyak kegiatan, kalau kita tidak berada di tengah-tengah masyarakat, ya saya kira tidak optimal. Ya. Nah, saya ini ada di tengah masyarakat, bahkan
sebagai seorang anggota DPR RI masih tidur di rumah petani gitu ya. Kadang-kadang tidur di daerah rawa. Daerah rawa itu airnya tahu sendiri kan? Iya. Nah jadi kalau mau mandi itu malam sudah maghrib supaya nggak kelihatan warna air itu. Nah baru mandi kita gitu. Nah ini kita Pak Hanan tadi bicara tentang sering ketemu dengan petani. Kebetulan Pak Hanan juga di Komisi 4, masyarakat kita di Provinsi Lampung ini juga mayoritas petani. Nah kita juga ingin tahu pandangan Pak Hanan soal pertanian kita hari ini di Provinsi Lampung seperti apa Pak? Dan kemudian apa yang kira-kira perlu diprioritaskan terkait untuk meningkatkan sektor pertanian kita? Ya, jadi ini sangat kompleks ya. Tapi sebenarnya apa yang sudah jalan saat ini itu sudah baik, tinggal bagaimana meningkatkannya. Ya. Nah, sisi petani kita ini bicaranya di mana ini? Sebagai pemerintah, kalau pemerintah bagaimana? Kalau petani bagaimana? Nah kita mau fasilitasi itu. Ya. Sering di mana-mana saya sampaikan, petani itu, berusaha tani itu sasaran utamanya adalah untuk menerima gaji, pendapatan dari usaha taninya. Tapi ini tidak pernah dibicarakan dan petani sendiri tidak pernah, kadang-kadang tidak menyadari itu. Dia mau tanam padi sawah, mulai dari penyiapan lahan, penyiapan bibit sampai panen tidak kurang dari 4 bulan. Dapat berapa dia di situ? Kalau kita total dari usaha taninya kan? Iya. Dapat berapa? 4 bulan. Gitu ya, Pak, ya? Kurangi biaya-biaya. Kalau itu lahannya sendiri kurangi biaya sewa lahan. Anggap dia kan punya aset lahan kan? Dia jadikan sawah, bukan dijadikan pabrik. Artinya apa? Dia sebenarnya harusnya nyewa juga di lahannya sendiri, dihitung itu. Nah kalau itu dihitung, gajinya tuh sebulan itu ya antara 2,5 sampai 3 juta. Itu pun kalau harga di atas 5.000, harga gabah ini. Artinya memang miskin. 1 hektar, apalagi kalau setengah hektar. Ini jarang ini kita pikirkan ini. Ini saya terus di otak saya ini kalau masyarakat mau sejahtera, pendapatan usaha tani itu mendapat perhatian secara khusus. Iya. Nah untuk pendapatan usaha tani baik, input produksinya ini kita tekan seminimal mungkin penggunaan biaya-biaya itu. Kemudian di on farm-nya bagaimana produktivitas bisa ditingkatkan. Kemudian di hilirnya harga. Harga itu bukan yang menentukan petani. Harga itu permintaan pasar antara konsumen dengan produsennya petani. Konsumennya misalnya kalau petani padi sawit, konsumennya itu pabrik penggilingan padi, Bulog dan sebagainya. Ya. Masyarakat dari situ baru dimakan oleh masyarakat. Kalau Pak Hanan tangkap dari petani kita itu terkait masalah gabah nih Pak, kira-kira pantasnya itu harga gabah dari petani itu di angka berapa Pak? Iya sebenarnya pada saat ditetapkan 5.000 HPP itu, Iya. itu petani sudah sangat bahagia sebenarnya. Tetapi begitu tetapkan 5.000, kemarin tuh harga bisa sampai antara 6.500 sampai 7.000 gabah kering panen di tingkat petani. Mereka lebih bahagia lagi seperti itu ya. Ya saya pikir ya kalau saat ini dengan biaya-biaya yang harus mereka keluarkan, ya di angka untuk sementara di 6.500 itulah gabah kering panen. Nah, sekarang ini kebijakannya pemerintah kan memberikan kelonggaran ya kepada Bulog dengan kondisi-kondisi tertentu bisa melampaui HPP kalaupun ingin belanja gabah gitu. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya di situ. Nah, umur petani coba rata-rata sekarang di atas 48 tahun. Ya. Coba cek di lapangan, ada nggak anak muda yang Petani milenial ya? bisa? Ada ya, paling 1, 2, 3, 4 itu kan. Apa yang buat mereka itu tidak tertarik Pak menjadi petani? Itu tadi ya, pendapatan usaha tani itu tidak menjanjikan, Tidak. kurang menjanjikan. ya tidak menjanjikan seperti itu. 2 juta setengah per bulan ya. Iya. Bayar pulsanya berapa, bayar listrik rumahnya berapa, untuk makan hari-hari nggak cukup, masih miskin aja. Lebih baik kalau bapak saya petani, saya sekolah di Jogja, pulang dari sekolah cari kerjaan lain. Ya harusnya itu
kalau anak petani itu ada 3 atau 2 ya, salah satunya meneruskan usaha tani orang tuanya seperti itu. Nah ini kan ada fragmentasi lahan yang tidak kita sadari. Waktu transmigrasi ke Lampung masuk, transmigrasi umum itu diberikan lahan gratis dan jatah hidup 2 tahun, diberikan lahan tuh 5 hektar petani. Begitu transmigrasi umum ditutup tahun 2079, ada program transmigrasi lokal ya, menempatkan masyarakat-masyarakat yang ada di kawasan-kawasan terlarang masuk ke Tulang Bawang, masuk ke Waikanan dan sebagainya, itu 2 hektar. Nah ini kan Pak Hanan sering ketemu nih dengan konstituen, dengan petani, tadi katanya sering bahkan bersama-sama dengan mereka, tapi kan menangkap juga apa yang menjadi kondisi kebatinan mereka, aspirasi mereka. Hal apa yang mereka sering sampaikan terkait dengan masalah pertanian kita, Pak Hanan? Mungkin apakah itu termasuk itu ketersediaan air yang terbatas gitu ya kan? Kemudian pemerintah juga kurang memberikan insentif sehingga tidak lahir seperti tadi petani-petani milenial, karena banyak petani kita itu sebenarnya petani konvensional yang harusnya hari ini zaman sudah semakin maju, pertanian pun harus semakin modern gitu. Hal apa yang paling sering disampaikan Pak? Ya itu tadi yang disebutkan tadi itu terkait yang di lahan basah ya. Yang di lahan basah mereka lowland ya, mereka rata-rata keluhannya itu terkait dengan air ya. Air ini sebenarnya tugas pemerintah, manakala diirigasi teknis maupun non teknis ya. Termasuk irigasi penataan air di daerah-daerah rawa reklamasi itu tugas pemerintah, karena yang namanya air itu tidak mengenal batas wilayah. Air mengalir, kita sunatullah kalau dalam Islam itu air dipastikan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tidak usah pakai teori macam-macam. Ya. Pasti. Nah, hanya aliran air ini kan harus ditata. Nah, urusan penataan air itu bukan urusan tanggung jawab penataan air itu. Ya urusan di pemerintah. Petani itu pelakunya. Bagian-bagian tertentu yang punya petani. Namanya irigasi itu bukan punya seorang petani. Airnya dari lahan si A, lahan si B misalnya yang lebih bawah pasti ngalir ke sana. Artinya apa? Air itu bukan punya si A. Nah begitu dia punya umum, bukan punya seseorang, ini tugas pemerintah untuk kepentingan umum. Begitu juga jalan usaha tani, yang lewat di situ bukan si Jono, si Ratno. Semua orang bisa lewat di situ. Nah, siapa tugas ngebangun? Itu pemerintah. Berarti infrastrukturnya harus dipersiapkan dengan baik. Iya, kehadiran pemerintah terkait dengan infrastruktur pertanian, baik irigasi maupun jalan usaha tani, ya, ini harus hadir di situ pemerintah, ya gitu. Jadi kalau mau bicara kedaulatan pangan, nggak usah terlalu seperti yang ada sekarang, kondisi existing sekarang, tingkatkan aja. Bayangkan sekarang ini ya, produktivitas padi kita kan di sekitar 5,5 ton per hektar padi sawah irigasi teknis, 5,5 ton per hektar. Potensi produksi dengan benih unggul, dengan paket teknologi yang baik, itu bisa antara 7-8 ton. Artinya apa? Kita masih bisa menaikkan produksi kita ini dari 5,5 menjadi 7 ton. 5,5 ke 7 ton itu kan 1,5 ton per hektar, kalikan sekian juta hektar. Sebenarnya sudah berlebihan kita kalau kita kelola dengan baik. Tadi saya sampaikan tanaman itu makhluk hidup. Ya. Saya di mana-mana ngomongin tanamannya seperti manusia. Manusia begitu dilahirkan sampai besar, kemudian bisa berproduksi, dia beranak segala macam, ya karena dikasih makan yang cukup. Begitu juga tanaman disuruh menghasilkan produksi tertentu. Pupuknya ada enggak? Loh, pupuknya ini harus cukup. Dia disuruh berproduksi tapi makanannya dibatasi. Nah ini kan tugas pemerintah juga nih. Tugas pemerintah harus hadir, cukup itu. Berarti ini nanti menjadi salah satu prioritas juga ya Pak ya? Iya. Pembenahan pertanian infrastruktur dan juga
terkait dengan kebutuhan di pertanian seperti alat pertanian yang modern dan juga kebutuhan pupuknya gitu kan. Benar. Ya. Makanya kalau bicara modern ya seperti itu, teknologi di situ masuk. Efisiensi, efektivitas kalau berbicara modern. Kalau kita bahas mengenai pertanian ini panjang Pak, Waduh, waktu kita banyak, Pak. Mudah-mudahan di segmen berikutnya bisa kita ulas lagi Pak. Khusus pertanian.